Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di video di channel saya, AGM Rizal. Di video kali ini saya akan menggulung-gulang spool Vario 110 yang karburator ya, teman-teman, yang lama. Untuk penampakannya seperti ini ya. Ini tampak depan dan ini tampak belakangnya ya, seperti ini. Ini untuk kabel lampu, ini kabel pengisian, dan di belakangnya untuk titik-titiknya ini titik pengisian, ini titik ground, dan ini untuk titik lampu ya, sebelah sini. Kita akan buka dulu untuk kawat aslinya ya. Untuk beratnya yaitu 143 gram dan diameternya 1,03 mm ya. Jadi ini dia teman-teman, setelah kawat aslinya dibuka ya, seperti ini tampilannya. Untuk bagian ini sudah saya gerinda ya, pakai gerinda halus agar kemagnetannya nanti bisa transfer dengan baik ke tiangnya, ke besinya ya. Ya, kita langsung mulai untuk penggulungannya ya. Sedikit informasi untuk teman-teman barangkali berminat dengan spool ini ya. Teman-teman bisa langsung cek linknya di deskripsi. Ini adalah spool Vario 110 yang sudah saya gulung ulang dengan diameter kawat dan juga jumlah gulungan yang lebih besar. Yang pasti outputnya lebih baik ya. Silahkan teman-teman cek link di deskripsi ya. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk penggulungan yang bagian dari ground sampai dengan titik lampunya sudah selesai ya teman-teman. Mohon diperhatikan ya, untuk gulung-gulungan gitunya tidak saya videokan agar mempersingkat waktu ya. Saya akan jelaskan dulu. Jadi untuk titik groundnya kan ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini titik lampu dan ini titik pengisian sebelah sini ya. Nah, dimulainya itu dari titik ground ya, di sebelah sini. Lalu masuk ke tiang sini ya. Tiang pertama sebelah sini, kedua, ketiga, lalu keempat, kelima, keenam, ketujuh, lalu kedelapan, lalu masuk dulu ke titik lampu ya, sebelah sini. Nanti untuk selanjutnya nanti ada kawat baru lagi dimulai di sebelah sini ya. Dimasukkan di sebelah sini lalu masuk ke tiang selanjutnya di sebelah sini. Untuk jumlah dari ground sampai dengan lampunya berjumlah 8 tiang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Untuk bagian dari titik lampu sampai dengan pengisiannya jumlahnya 4 tiang ya teman-teman. Untuk pola penggulungannya seperti biasa, untuk half wave itu di zigzag ya. Misalkan ini searah jarum jam, ini berlawanan, ini searah berlawanan, searah berlawanan, searah berlawanan. Lalu untuk jumlah gulungannya ini sekitar 40 gulungan ya. Yang originalnya itu sekitar 35 sampai dengan 36 per tiangnya itu ya. Lalu untuk diameter kawatnya yang originalnya itu tadi sekitar 1,03, ini itu naik jadi 1,05 ya teman-teman, jadi lebih besar sedikit. Selanjutnya saya akan gulung lagi untuk yang bagian pengisi dari titik lampu sampai dengan titik pengisiannya ya. Ya teman-teman, untuk yang bagian dari lampu sampai pengisiannya udah beres ya. Saya ulang kembali ya. Jadi untuk titik groundnya di sebelah sini, ini titik lampu, dan ini titik pengisiannya ya, sebelah sini. Ya, jadi untuk jalur setelah lampunya itu dimulai dari sebelah sini ya kawatnya. Titik lampu, lalu masuk ke tiang yang ke 9 sebelah sini, lalu ke 10, lalu ke 11, lalu ke 12, dan masuk di titik pengisian di sebelah sini ya teman-teman. Jadi dari titik ini masuk ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sebelah sini ya. Untuk titik lampu sampai dengan pengisian itu berjumlah 4 ya, 1 2 3 4. Untuk polanya seperti biasa ya. Jadi di zigzag. Jadi yang misalkan pertamanya searah berlawanan, searah berlawanan. Tapi dilihat dulu arah yang sebelumnya gitu ya. Jadi menyesuaikan, kalau sebelumnya searah berarti selanjutnya itu berlawanan, seperti itu ya. Jadi untuk penggulungannya seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke finishing, ke pemasangan lagi, penyolderan lagi untuk titik-titik ininya ya, kabelnya. Seperti biasa ya, untuk lapisan ininya dibuka dulu, di kerik dulu ya menggunakan cutter untuk lapisan tembaganya.
Selanjutnya kita masukkan lagi untuk bagian ininya ya, pengunci kawatnya. Ya teman-teman, kalau dirasa kurang kuat untuk bagian sambungannya, boleh di solder aja ya teman-teman. Kita akan coba cek untuk nilai tahanan atau resistansinya ya. Untuk avometernya ini ada kelebihan resistansi sekitar 2 ohm ya. Jadi nanti hasil pengukurannya dikurangi 2. Kita akan coba tes. Untuk titik groundnya disimpan di body, dan titik lampu di sebelah sini. Sekitar 0,2 ya. Untuk dari ground sampai dengan lampunya 0,2. Untuk ground sampai ke pengisian 0,4 ya, 0,3, mungkin 0,3,5 mungkin ya, 0,35. Ya seperti itu ya teman-teman untuk resistansinya. Sekian untuk video kali ini teman-teman, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe untuk dapat mendukung channel ini agar lebih maju ke depannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.